Shalom teman-teman. Bersama kita beribadah di GC GPI Crown Palace dengan teman-teman semua. Hari ini Kak ditemani oleh dan apakah kalian sudah siap memuji Tuhan? Kalian sudah siap? Kalian sudah siap? Yang sudah katakan yes. Yang semangat dong. Yang sudah katakan yes. Yes. Sekali lagi katakan yes. Yes. Oke. Hari ini ibadah kita punya sebuah tema, do the best. Tuhan Yesus sudah memberikan kita banyak sekali berkat. Apakah kalian sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Yuk, Kak, ajak semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan yang terbaik. Berikan suara yang terbaik, berikan penyembahanmu yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman. Kak minta semuanya duduk manis dan dengan sungguh-sungguh perhatikan firmannya. Hari ini kita punya firman yang keren loh bersama teman kakak. Ya, jangan lupa pastikan kalian dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menerima firman. Shalom adik-adik semuanya, hai, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan Kak Feve dan juga sahabat kecil kakak bernama Aku Heli. Shalom. Shalom semuanya. Pastinya semua sudah tidak sabar lagi menunggu Kak Feve dan juga Feli nih. Pasti kangen. Nah adik-adik semuanya, Kak Feve dan juga Feli hari ini semangat sekali loh. Apakah adik-adik di rumah juga semangat? Coba kakak lihat. Wah, hebat banget, kalian semangat juga. Nah, pagi hari ini Kak Feve mau kasih satu cerita dengan materinya Do the Best. Nah, kalian tahu kan pasti artinya Do the Best apa, Feli? Dilarang ngerokok. Bukan, Do the Best. Iya, Artinya, dilarang mandi. loh kok dilarang mandi? Bukan dong. Lakukan yang terbaik. Iya, maksudnya gitu. Maksudnya gitu gimana sih? Nah, Kak Feve mau kasih cerita dulu nih. Kalian udah siap belum? Tapi sebelumnya katanya Feli punya satu pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan juga mengerjakan sesuatu. Iya, jadi gini teman-teman. Waktu aku di kelas, aku kan disuruh ngerjain tugas sama guru. Lalu, Nah, di situ aku ngerjainnya salah-salah. Terus, ya dapat nilainya jelek lah. Terus aku kan ngeluh. Dan juga kan aku takut dimarahi sama mama papa. oh dimarahin sama mama papa. Iyalah, kan Feli itu kan anak pinter. Jadi kalau Feli sungguh-sungguh mengerjakannya, harusnya Feli dapat nilai yang bagus. Tapi karena kerjanya nggak sungguh-sungguh ya teman-teman, jadinya dapat nilai apa teman-teman? Iya, dapat nilai jelek. Makanya kalau melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh. Nah, kali ini Kak Feve mau kasih cerita dengan judul Pak Kumis dan Pak Jono. Kalian sudah siap untuk mendengarkan? Aku sudah siap. Iya, kalau gitu ajak dong teman-teman untuk duduk yang manis. Teman-teman, kalian duduk yang rapi ya. Tangannya dilipat, mulutnya ditutup, matanya ke sini. Boleh lihat kakak atau lihat Heli. Dan saksikan cerita firman dari Kak Feve. Terima kasih Feli. Iya kakak. Nah, kita mulai aja ya ceritanya. Pada suatu hari di sebuah kota besar, tinggallah seorang pemborong yang kaya raya. Pemborong ini pekerjaannya adalah membangun rumah atau membangun hotel sesuai dengan pesanan dari pelanggannya, dan kemudian dia mendapatkan bayaran atas pekerjaannya itu. Tentu saja pada saat membangun rumah atau hotel itu, si pemborong kaya raya ini membutuhkan banyak sekali tenaga untuk membangun rumah atau hotel itu. Nah adik-adik, salah satu dari tenaganya bernama Pak Jono. Siapa namanya? Pak Jono. Iya Pak Jono, betul Feli. Nah, pagi hari itu Pak Kumis, si pemborong kaya ini bersiap-siap untuk meninjau lokasi proyek yang sedang dia bangun. Nah, di proyek itu didirikan banyak sekali rumah-rumah. Pagi itu Pak Jono juga bersiap-siap untuk melakukan tugasnya. Pak Jono ini merupakan tukang bangunan yang ada di proyeknya Pak Kumis ini, Feli. Oh gitu. Jadi mereka nggak ketemu. Bukan mau ketemu, tapi Pak Jono pergi untuk bekerja, sedangkan Pak Kumis pergi untuk meninjau atau melihat, mau ngecek-ngecek proyek yang ada di tempatnya Pak Jono bekerja. Oh gitu. Terus. Nah,
Waktu Pak Jono bekerja, datanglah Pak Kumis. Pak Kumis ini melihat banyak sekali tenaga bangunannya itu mengerjakan pekerjaan mereka. Tapi ada satu hal adik-adik yang menarik. Apa itu? Dia melihat Pak Jono sedang bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena melihat kesungguhan dari Pak Jono, maka Pak Kumis berencana ingin memberikan satu kejutan untuk Pak Jono. Kejutannya apa, Kak? Kejutannya, dia meminta Pak Jono untuk membangunkan satu rumah. Mendirikan rumah itu susah apa gampang ya? Kayaknya sih susah. Bener nggak teman-teman? Iya, membutuhkan satu pengalaman dan juga pendidikan. Kalau kita nggak bisa bangun rumah, nanti rumahnya jadinya roboh. Nah, teman-teman, kita kembali ya ke cerita yang tadi. Jadi, Pak Jono datang menghampiri Pak Kumis. Lalu Pak Kumis mengatakan seperti ini, adik-adik. Wah, Pak Jono, aku butuh sekali tenagamu untuk membangun satu rumah. Wah, satu rumah ya, Pak? Iya, tolong ya Pak Jono bangunkan satu rumah yang besar. Tapi terserah isi kamarnya Bapak yang tentukan. Mau 2 atau mau 3 atau mau 10. Ih, banyak banget. Iya, dengarkan dulu. Nah, kita lanjutkan ya. Pak Kumis bilang begini, teman-teman. Nah, setelah itu kau juga yang menentukan isi ruangannya yang ada di dalam rumah itu. Aku sudah terlalu capek, umurku sudah tua. Jadi aku minta tolong Pak Jono ya. Wah, kalau begitu, iya ya, siap bos. Nanti selesai ini saya akan mengerjakan tugas baru itu. Mohon ditunggu ya Pak Bos. Iya, saya akan menunggumu Pak. Kalau begitu saya mau pamit dulu ya Pak ya. Ya baik Pak. Begitu teman-teman, kata Pak Jono kepada Pak Kumis atasannya. Nah, hari berganti hari, selesai mengerjakan tugas yang lama, mulailah Pak Jono mengerjakan tugas barunya, yaitu membangun satu rumah. Mendirikan satu rumah itu sebenarnya mudah bagi Pak Jono, karena Pak Jono sudah pandai sekali dalam mendirikan rumah. Tahap demi tahap dikerjakan oleh Pak Jono. Pak Jono memikirkan rumah ini harus bagus. Dia berpikir rumah ini seperti istana. Dan Pak Jono juga berpikir kalau ruangan kamarnya harus banyak, supaya suatu saat ketika saudara-saudaranya Pak Kumis mau datang dan mau menginap, pasti sudah tersedia kamar. Pak Jono mendirikan 10 kamar. Kemudian Pak Jono juga meletakkan tempat tidur yang terbaik, juga meletakkan segala perabotan. Tak lupa juga Pak Jono menyediakan bahan makanan yang ada di dapur di dalam rumah itu. Selesai mendirikan rumah, Pak Jono menghadap kembali ke atasannya, yaitu siapa tadi namanya? Namanya Pak Kumis. Iya, betul Pak Kumis. Terima kasih Feli sudah membantu. Nah, Pak Jono menghadap Pak Kumis, adik-adik. Setelah itu, Pak Kumis penasaran sekali. Ingin sekali dia buru-buru untuk melihat hasil buatan Pak Jono. Mereka berdua menuju ke rumah yang tadi sudah dibangun oleh Pak Jono. Betapa terkejutnya Pak Kumis karena rumah yang dibangun Pak Jono itu sangat megah. Wah, kayak istana. Iya, kayak istana. Dan Pak Jono mulai masuk ke halaman. Kemudian dia masuk ke dalam ruang tamu. Kemudian dia masuk ke setiap sudut ruangan dan juga masuk ke kamar. Yang terakhir, Pak Jono menyilahkan Pak Kumis untuk duduk di ruang makan. Dan Pak Jono sendiri yang menyediakan makanan. Dia memasak ala kadarnya. Tapi semuanya terasa nikmat. Pak Kumis berterima kasih sekali kepada Pak Jono. Terakhir, adik-adik sebelum pulang, Pak Jono menghampiri Pak Kumis. Demikian kata Pak Jono.
Wah, Pak, semoga Bapak berkenan atas rumah yang saya bangun ini. Dan semoga Bapak dan keluarga Bapak betah satu kali kalau tinggal di rumah ini ya. Tapi tiba-tiba Pak Kumis berkata demikian adik-adik. Pak Jono, tentu saja aku sangat berkesan sekali melihat hasil karyamu yang luar biasa ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih karena segala keinginanku sudah kau penuhi. Dan untuk itu, aku akan memberimu upah. Wah, saya jadi nggak enak nih Pak Bos. Ya sudah, berikan saja upah yang seperti biasanya. Jangan dilebihkan ya Pak, saya jadi nggak enak. Demikian kata Pak Jono kepada Pak Kumis. Pak Kumis melanjutkan perkataannya. Pak Jono, aku kan sudah tua dan aku melihat kesungguhanmu. Engkau orang yang baik, engkau orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Semua tugas-tugas yang aku berikan kepadamu, kau kerjakan dengan baik, bahkan hasilnya terbaik. Aku sungguh menyukaimu. Karena itu, aku ingin memberikanmu hadiah. Rumah ini dan juga tanah yang ada di sekelilingnya adalah milikmu sekarang. Pak Jono langsung terkejut. Wah, aduh, masa iya? Apakah aku bermimpi ya? Aduh, Pak, jangan begitu Pak. Aku jadi takut Pak. Mengucap syukurlah, karena Tuhan sudah menggerakkan hatiku untuk memberkatimu. Engkau sudah berpuluh-puluh tahun bekerja padaku, dan inilah upahnya karena kau setia kepadaku. Dan adik-adik, Pak Jono mengucap syukur. Dia mencium tangan Pak Kumis. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Wah, terima kasih. Pasti anak istriku akan suka sekali. Aku tidak menyangka Pak, kalau rumah yang besar ini adalah hadiah untukku. Padahal aku pikir rumah ini untuk Pak Kumis dan keluarga. Itulah, aku tahu kalau kau tahu rumah ini untukmu, pasti kau mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kau tahu rumah ini untukku, kau mungkin juga mengerjakannya biasa-biasa saja. Tapi ternyata kau membuktikan sendiri. Untukmu atau untuk orang lain, engkau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang nikmatilah hasil karyamu ini. Aku permisi pamit dulu. Dan adik-adik, Pak Kumis pergi meninggalkan Pak Jono. Pak Jono masih berpikir, wah, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kalau rumah ini adalah kado untukku. Nah, adik-adik, demikian dulu cerita dari KVV. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita harus bersungguh-sungguh. Apapun itu, diberi upah ataupun tidak, diberi pujian ataupun tidak, untukmu atau untuk orang lain, lakukanlah dengan bersungguh-sungguh. Seperti apa yang sudah dikatakan di dalam Alkitab. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah adik-adik, lakukan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan demikian dulu perjumpaan kita pagi hari ini. Kalian tetap harus semangat, jadi excellent. Demikian dari KVV dan juga Feli. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik. Halo teman-teman. Gimana ibadah hari ini? Semua mengikuti kan? Nah, akhirnya ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum selesai kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan bila hari ini kami boleh melakukan ibadah hari Minggu ini ya Yesus. Dan biarlah Bapak semua yang dikatakan kakak-kakak firman Tuhan semuanya boleh mengena di hati kami ya Bapak. Dan biarlah kami boleh mengimani itu semua Bapak dan menjalankan di kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau sertai dan bimbing kami dalam setiap perjalanan kami, dalam studi kami, dalam keluarga kami, dan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Dan tidak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini, untuk negara ini Tuhan, di tengah wabah corona ini Tuhan. Semoga Tuhan wabah corona ini segera pergi Bapak dari negara ini, dari kota ini Tuhan. Dan kami semua bisa beraktivitas lagi seperti semula ya Bapak. Dan biarlah terang-Mu terus menerangi jalan kami Bapak dalam setiap kehidupan kami dan anak-anak kami ya Tuhan. Akhirnya Tuhan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.